Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aditama dari BK semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori 3 faktor dari Hans J. Eysenck. Yang pertama, biodata Hans J. Eysenck. Hans J. Eysenck dilahirkan di Jerman pada tahun 1916 dan kemudian berpindah ke Inggris untuk menghindari Nazi. Sama seperti Cattell, pekerjaannya dipengaruhi oleh kemauan pada teknik statistik, terutama analisis faktor. Hasil kerjanya melibatkan pengambilan sampel yang luas, baik pada populasi normal maupun patologis. Eysenck adalah seorang penulis yang produktif. Ia meninggal pada tahun 1997. Dalam bidang psikologi kepribadian, Eysenck berperan baik secara konstruktif maupun kritis. Ia mengkritisi teori-teori yang menurutnya kabur, khususnya psikoanalisis. Eysenck percaya bahwa kegagalan psikoanalisis untuk memberikan pengukuran yang tepat dan reliabel bagi konstruk psikologis mereka merupakan suatu masalah yang serius. Dari teori 3 faktor dari Hans J. Eysenck terdapat faktor-faktor super. Yang pertama, struktur kepribadian pada teori Eysenck. Untuk membentuk suatu teori kepribadian, Eysenck melakukan analisis faktor dari respon para partisipan. Ia juga mengambil langkah lain, yaitu melakukan analisis faktor sekunder. Analisis faktor sekunder adalah suatu analisis statistik dari serangkaian faktor yang terkait satu sama lain. Dengan kata lain, ketika menganalisis suatu tentang sifat kepribadian yang luas, analisis faktor dasar dapat mengidentifikasi keberadaan sejumlah faktor. Ia menggunakan analisis faktor sekunder untuk mengidentifikasi kelompok faktor sederhana yang independen, yaitu yang tidak terkait satu sama lain. Faktor-faktor sekunder ini tentu saja juga merupakan sifat, yaitu gaya emosi atau perilaku konsisten yang membedakan seorang satu sama lain, dan faktor-faktor super ini adalah dimensi yang berkelanjutan dengan suatu akhir yang tinggi dan rendah serta mayoritas orang berada pada titik rendah. Suatu bagian yang menarik dari sistem Eysenck adalah bahwa sistem ini menerapkan perbedaan individual yang mengidentifikasi pada zaman kuno dahulu. Kemudian setelah mengetahui struktur kepribadian, maka diperlukan pengukuran. Kita memerlukan suatu alat periksa untuk mengukur perbedaan individu. Eysenck menyediakan alat ini. Ia mengembangkan kuesioner yang mengukur hal ini, yaitu kuesioner kepribadian Eysenck yang terdiri dari butir-butir sederhana yang melaporkan keadaan diri dan didesain untuk mengukur setiap faktor-faktor ini. Salah satu hal penting dari pekerjaan Eysenck adalah bahwa ia juga mengembangkan pengukuran objektif untuk sifat, yaitu pengukuran yang tidak berdasar pada rating subjektif dan kuesioner. Selanjutnya, dasar biologis dari sifat kepribadian. Eysenck memberikan model ilmiah spesifik untuk dasar biologis perbedaan individual. Eysenck menyebutkan bahwa variasi individu dalam introvert-ekstrovert mencerminkan perbedaan individu dalam pemungsian neurofisiologis pada konteks otak. Ide yang ada adalah bahwa para introvert lebih mudah tergugah. Perilaku sosial para introvert lebih terbatas karena besarnya ketergugahan yang mereka alami. Sebaliknya, para ekstrovert mengalami ketergugahan kortikal lebih sedikit dibandingkan para introvert sebagai akibat dari suatu stimulus. Sejak sifat memiliki suatu dasar biologis, sebagian perbedaan individu dalam introvert ekstrovert setidaknya disebabkan oleh faktor hereditas. Ingat bahwa dasar biologis tidak menunjukkan suatu sifat sepenuhnya hereditas karena pengalaman seorang pada masa perkembangan mempengaruhi perubahan biologisnya.
Yang ketiga, terdapat ekstravensi dan perilaku sosial. Apakah orang yang berbeda dalam skor introvert ekstrovert juga berbeda dalam kehidupan sehari-hari? Introvert lebih sensitif terhadap rasa sakit dan mudah lelah dibandingkan ekstrovert. Introvert cenderung lebih berhati-hati namun lebih lambat dibandingkan para ekstrovert. Perbedaan-perbedaan lainnya juga ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, para introvert lebih berprestasi di sekolah dibandingkan ekstrovert, khususnya dalam bidang studi yang lebih sukar. Para ekstrovert lebih menyukai pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan orang lain, sementara introvert cenderung lebih menyukai pekerjaan individual. Yang ketiga, para ekstrovert menikmati humor seksual dan agresif eksplisit, sementara para introvert lebih menyukai bentuk humor yang intelek. 4. Para ekstrovert lebih aktif secara seksual dan hal frekuensi dan partner yang berbeda dibandingkan para introvert. Yang terakhir, para ekstrovert lebih mudah diberikan masukan dibandingkan para introvert. Selanjutnya terdapat psikopatologi dan perubahan perilaku. Eysenck mengembangkan suatu teori psikologi abnormal dan perubahan perilaku. Ide dasarnya adalah bahwa tipe gejala-gejala atau kesulitan psikologis yang dialami oleh seseorang terkait dengan sifat kepribadian dasar dan pemungsian sistem syaraf yang terkait dengan sifat tersebut. Selanjutnya, pada tokoh kriminal dan individual antisosial cenderung memiliki tingkat neurotisme yang tinggi, tingkat ekstravensi tinggi, dan nilai psikotisme yang tinggi. Individu ini memperlihatkan kemampuan yang rendah dalam mempelajari norma-norma sosial. Dengan demikian, Eysenck merupakan salah satu pencetus terapi behavioral yang merupakan aplikasi sistem dari prinsip-prinsip belajar dan perubahan perilaku dalam terapi. Yang terakhir, terdapat komentar tentang Eysenck. Kontribusi Eysenck bagi ilmu kepribadian dapat dikatakan sangat baik. Ia mempertahankan standar tertinggi dalam ilmu pengetahuan ketika membuat teori dengan cara yang kreatif. Ia membawa bentuk bukti yang berbeda untuk menjawab pertanyaan mengenai perbedaan individu. Tulisannya yang kreatif menyampaikan pesan-pesan mengenai kepribadian tidak hanya kepada para ilmuwan, namun juga pada khalayak umum secara luas. Menurut sejarah, Eysenck selalu bersiap untuk berenang melawan arus. Saya telah terbiasa untuk melawan pembangunan dan menyukai pertentangan, kata Eysenck. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.